Segala perintah yang ada di Al-Quran itu berasal dari Ar-Rahman. Dari Allah, yang mana dialah adalah Ar-Rahman. Ini menarik nih, sedikit mentadaburi sebelum kita lanjut ke ayat 12 dan seterusnya. Kita mentadaburi sedikit perintah Allah tentang melihat, ya. Di ayat ke-6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ayat 8, 9 sampai dengan 10 surah Qaf. Ini ada perintah tersirat, ya, dari Allah bahwa kita harus banyak melihat, memperhatikan. Afalam yanzuru ila samai fauqahum dan seterusnya. Tidakkah kamu memperhatikan langit, ya? Kita disuruh melihat langit. Kemudian kita disuruh melihat ard, bumi. Oke. Apa yang terjadi? Kita disuruh melihat nih. Nanti dari langit turun hujan, hujan itu pun juga dari bumi, nanti tumbuh tanaman-tanaman, biji. Kita disuruh melihat. Saya mentadaburi nih ayat-ayat ini gitu ya. Sampai kemudian lahirlah semua bisa jadi pengusaha. Semua bisa jadi pengusaha. SBJP. Bahwa hasil dari 8 sampai dengan 10 surah Qaf, ini hasil salah satunya adalah ayat 11. Ayat 11 itu bunyinya rizqal lil ibad. Orang yang mau memperhatikan nanti dia akan punya rezeki. Ini tadabbur, bos, bukan tafsir. Insyaallah nih, ya, di Hotel City diterusin seminar setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Tema semua bisa jadi pengusaha. Salah satu yang dipelajari ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah memperhatikan. Tapi sayang gitu loh. Memperhatikan ini diambil sama orang lain gitu loh. Apa ada gitu ya, kecuali sedikit ke orang-orang kita yang kemudian ngambil catatan itu. Terus ngelihat bunga ditulis sama dia, dipotoin. Oh begini, oh begitu. Terus insya Allah kalau ada anak-anak kita yang begitu udah melin mamanya. Ngapain sih lo? Kurang kerjaan aja yang ngeliat-ngeliatin Tuhan. Padahal perintah Allah itu. Kita malam-malam kita liatin langit. Liatin langit. Nggak tahu mau ngapain itu. Pokoknya ngeliatin aja gitu. Kira-kira tetangga nganggap ente apa? Orang kerjaan ini dikit lagi dia keluar nih ngeliatin langit nih. Tapi orang yang terus-terusan melihat akan ada hasil. Nah di semua jadi pengusaha, ternyata saya bilang dengan izin Allah mentadabburi surah Qaf ini. Nah ini kan juga Ar-Rahmannya juga ini. Ayat 33-nya ada Ar-Rahman itu, dengan tetesan Ar-Rahmannya juga gitu kan. Terjadi itu. Saya bilang itu mau jadi pengusaha. Ya, modal yang paling bisa digunakan oleh teman-teman semua adalah lihat-lihat aja. Perhatiin aja. Nggak mesti punya modal, bos. Nggak mesti. Ente keluar masuk aja, masuk keluar pasar aja. Hari Senin ente jadwal masuk keluar pasar yang belah sono.
Ente keliling aja. Keliling aja. Kayak orang bego gitu, orang blow on, keliling kerjaannya. Habis itu keluar. Ntar Selasa masuk pasar yang lain. Keluar. Rebo masuk pasar yang lain. Keluar. Kelihatannya kan kayak nggak ada. Kayak apa sih gitu. Apa sih gitu. Tapi inilah Allah bilang. Rizqan lil ibad. Afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banaynaha. Ente muter terus pasar demi pasar, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Bos, 7 tahun bos. Ente jadi jagoan pasar. 7 tahun. Nggak ada partai besar kecuali ente pemasoknya. Cuman dari keluar masuk. Ente nongkrong boleh nongkrong. Di pengkolan. Tapi pasang matanya. Perhatiin. Nih, di semua bisa jadi pengusaha. Tiap Jumat Sabtu Minggu di Hotel City. Kita selenggarakan. Pengajian zikir Asmaul Husna juga terus jalan tuh. Jalan. Jumat Sabtu Minggu. Dalam keadaan gak ngerti ente masuk pasar, wow lihat-lihat. Nanya, ini kan apa bang? Kan sepat, nih bujaya, nih. Sisi. Perasaan lu udah 7 hari nanya-nanya begini mulu. Iya bang, ente anak mahasiswa kuliahan? Kagak bang. Terus ngapain nanya-nanya? Tahu lah, kata Ustaz suruh nanya-nanya katanya. Masuk aja lihat-lihat katanya. Lihat tukang kelapa. Ini kelapa bang? Iya. Ini kelapa apa nih? Ini kelapa puan nih deh. Ini nih, kelapa hijau. Ini kelapa muda biasa. Makasih ya bang. Iya. Dia ngomong tukang kelapa sama sebelahnya. Tuh orang udah 7 hari keliling-keliling ini nanya-nanya melulu, beli kagak. Dan tukang-tukang pada nyiriin. Ini hari ke-8 nih dia datang lagi nih. Hari ke-9 datang lagi. Terus pasar ini, pasar itu, pasar, masuk semua pasar. Kemudian berbuah. Begitu dia masuk pasar ini, kupingnya nangkep. Mas, beli ikan sepat. Wah lagi kosong. Bang, ikan sepatnya kosong ya? Iya, nanya lagi lo. Enggak bang, di pasar yang ono ada bang. Bentar deh, saya jalan dulu pasar ono ya. Ibu mau beli sepat? Iya, bisa tunggu barang sejam? Bisa saya sambil yang lain. Bentar ya. Dia pergi ke pasar yang sebelah. Itu awal mula dia menjadi jagoan pasar 7 tahun bos. Tadi gak kebayang lo kan. Sampai gue jelasin. Apaan. Sekarang kebayang. Iya juga. Subhanallah. Akhirnya dia masukin kelapa. Masukin daging. Masukin yang lain-lain. Dia udah tinggal begini doang udah. Pengamatannya udah selesai. Subhanallah. Ayo lewat dulu silakan.